Cara cerdas untuk mengatasi suami yang selingkuh. Hai, Bunda cantik yang sedang terluka karena perselingkuhan suami. Apa kabar hari ini, Bunda? Semoga selalu sehat dan tetap kuat menghadapi berbagai tantangan rumah tangga ya. Jujur saja nih, Bunda. Tidak ada istri loh yang siap menghadapi pengkhianatan dalam pernikahan. Tapi sekarang saya ingin bertanya sama Bunda. Apakah Bunda akan menyerah dan membiarkan pelakor menang? Atau apakah Bunda siap merebut kembali suami yang seharusnya jadi milik Bunda? Video ini adalah untuk Bunda, wanita tangguh yang ingin melawan dan membebaskan suaminya dari jeratan perselingkuhan. Simak sampai selesai ya, karena saya akan memberikan langkah-langkah nyata yang harus Bunda ambil hari ini juga untuk menghadapi suami yang selingkuh. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk save nomor konsultasi saya. Ini, Bunda bisa curhat secara langsung dan mendapatkan bimbingan secara eksklusif dari saya. Step awal yang bisa Bunda lakukan adalah hadapi kenyataan ini. Saya paham kok Bunda, jika seorang suami yang berselingkuh itu tidak hanya melukai istrinya, tapi juga menghancurkan kepercayaan, menghancurkan keluarga, dan bahkan merusak diri sendiri. Perselingkuhan itu seperti candu. Ketika suami berada di lingkaran ini, dia kehilangan kendali. Dia tidak lagi berpikir jernih. Dia bahkan bisa mengorbankan anak-anak, kehormatan, dan masa depannya demi si pelakor itu. Tapi jawab pertanyaan saya, Bunda. Apakah Bunda akan membiarkan suami terus seperti ini? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, Bunda butuh cara untuk mengatasinya. Tapi sebelum masuk ke langkah-langkah, mari kita pahami dulu ya, mengapa suami itu bisa berselingkuh. Banyak istri yang bertanya, apa salah saya sampai suami saya itu tega untuk berselingkuh? Bunda, ini bukan soal salah atau benar. Alasan suami berselingkuh seringkali lebih dalam dari sekedar nafsu. Berikut beberapa alasan yang sering saya temui saat sesi konsultasi bersama klien-klien saya ya. Yang pertama, suami itu merasa tidak dihargai atau kurang diperhatikan. Ingat, pria itu punya ego yang besar. Ketika dia merasa tidak dihormati di rumah, maka dia akan mencari validasi dari luar. Yang kedua, suami butuh petualangan yang baru. Suami yang merasa kehidupannya monoton, sering mencari petualangan yang baru. Dan pelakor sering datang dengan menawarkan keseruan-keseruan baru yang suami butuhkan. Misal, perhatian yang berbeda dari yang istri berikan, penampilan yang lebih fresh dan menggairahkan dibanding istrinya, dan gaya bercinta yang baru. Yang ketiga, ada pengaruh pelet yang dipakai pelakor untuk mempengaruhi batin suami, sehingga membuat suami selalu kangen dan pengen selalu dekat sama si pelakor. Tapi apapun alasannya, tidak ada pembenaran untuk perselingkuhan. Dan disinilah Bunda harus mengambil kendali untuk merebut suami dari tangan si pelakor. Langkah pertama yang wajib Bunda lakukan adalah jangan biarkan pelakor merasa di atas angin. Saat Bunda tahu suami selingkuh, reaksi pertama pasti marah, kecewa, dan mungkin rasa ingin menyerah. Tapi Bunda ingat ini, emosi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jika Bunda hanya menangis, marah, ataupun mendiamkan suami, maka pelakor akan semakin merasa menang dan di atas angin. Oleh karena itu, kendalikan emosi Bunda. Sudahi kesedihan yang Bunda miliki saat ini. Jangan biarkan pelakor itu merasa menang. Yang kedua, ketahui penyebabnya apa dan evaluasi hubungan kalian. Pelakor mungkin menawarkan sesuatu yang berbeda ya Bunda, tapi itu tidak berarti Bunda kalah. Saatnya Bunda bangkit dan tunjukkan bahwa Bunda adalah istri yang tidak hanya cantik di luar, tapi cantik di dalam serta kuat di dalamnya. Rawat diri, tingkatkan kepercayaan diri, dan jadilah istri yang menarik secara batin. Pancarkan pesona dan aura dalam diri Bunda, agar suami merasa tertarik dan nyaman bersama Bunda. Ingat, pria akan selalu memilih rumah yang nyaman, dan jadilah tempat ternyaman untuk suami Bunda. Yang ketiga, komunikasi dengan suami. Bunda, jangan langsung memojokkan suami ya, dengan menuduh suami. Bicara dengan tenang, tanyakan nih, apa yang sebenarnya dia rasakan dan dia inginkan.
Komunikasi di sini adalah kunci untuk membuka pikiran suami. Sampaikan juga bukti-bukti yang sudah Bunda temukan dan minta ke suami untuk menjelaskan sejujur-jujurnya. Langkah yang keempat, ciptakan suasana nyaman di rumah. Kenapa saya menyarankan Bunda untuk menciptakan suasana nyaman ini? Karena bayangkan nih Bunda, selama akhir-akhir ini kalian berdua ada di dalam ketegangan. Emosi negatif seperti kekecewaan, amarah, dan kesedihan berkumpul menjadi satu dalam rumah. Emosi negatif itu membuat suami merasa tidak nyaman saat di rumah. Dan tentu saja, pelakor akan memanfaatkan situasi tersebut. Dia akan melarang suami untuk tidak pulang ke rumah dengan mengatakan seperti ini. Ngapain sih kamu pulang ke rumah? Istrimu itu pasti ngajak ribut loh. Nah, jangan sampai pelakor memanfaatkan momen tersebut ya Bunda. Oleh karena itu, buat suasana rumah kembali nyaman. Bersihkan energi-energi negatif yang ada dalam rumah yang bisa menyebabkan amarah dan pertengkaran. Untuk membersihkan energi negatif dari rumah, Bunda bisa mulai dengan menaburkan garam aura yang manfaatnya energi positif dari garam aura ini akan menyerap energi-energi negatif yang ada dalam rumah yang disebabkan oleh emosi negatif. Garam aura ini akan memancarkan vibrasi positif yang nantinya akan membuat suami nyaman saat di rumah. Cara pakainya pun cukup mudah Bunda. Cukup ditaburkan di sudut ruangan seperti ini. Maka pelan-pelan vibrasinya akan terpancar positif yang membuat momen ngobrol kalian jadi lebih enak dan nyaman. Langkah terakhir adalah menyempurnakan ikhtiar dengan menggunakan sarana spiritual cincin Anara Aura. Sarana ini sudah saya proses secara khusus dengan energi positif yang bermanfaat untuk mengeluarkan energi-energi negatif dari pelakor yang ada di tubuh suami. Caranya cukup mudah, cukup disentuhkan ke tubuh suami seperti ini. Maka vibrasinya akan masuk ke batin suami dan mengeluarkan energi negatif pelet yang dikirimkan oleh si pelakor. Manfaat lain dari sarana cincin Anara Aura ini adalah membantu secara batin untuk memutuskan hubungan suami dari pelakornya. Saya ibaratkan, pelakor itu seperti parasit. Mereka akan merampas apapun yang bisa mereka ambil. Bahkan jika itu berarti menghancurkan hidup orang lain. Tapi pelakor tidak akan menang jika Bunda itu berjuang. Jadi jangan biarkan mereka menguasai apa yang menjadi milik Bunda ya. Ingat, Bunda adalah ratu di rumah tangga Bunda. Dan seorang ratu tidak akan menyerahkan tahtanya begitu saja. Sekarang saya ingin bertanya, apakah Bunda siap mengambil langkah pertama untuk membebaskan suami dari perselingkuhan? Jika iya, hubungi saya sekarang juga. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Bersama-sama kita bisa menyelamatkan rumah tangga Bunda. Hubungi nomor di bawah ini untuk konsultasi dan bimbingan spiritual langsung dengan saya. Dan jangan lupa Bunda, tindakan Bunda hari ini menentukan masa depan Bunda besok. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Saya tahu perjalanan ini tidak mudah, tapi Bunda tidak sendiri. Saya ada di sini untuk membantu Bunda. Dan ingat, tidak ada pelakor yang lebih kuat dari cinta sejati yang dilindungi oleh doa dan usaha. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya ini agar Bunda tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Semoga rumah tangga Bunda kembali harmonis dan penuh dengan cinta.